Sumarsono kemudian mengumumkan melalui radio lokal dari Madiun kemenangan dimulai. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada 18 September, Muso dan Syarifuddin kembali ke Madiun. Mereka segera mendiskusikan situasi dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Tibanya mereka pukul 10 malam tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Dia juga menyatakan bahwa orang Indonesia harus memilih antara dia dan Hatta atau Muso dan Partai Komunisnya. Soekarno diikuti oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memiliki pengaruh sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Dalam sambutannya, ia meminta rakyat untuk membantu Soekarno dan Hatta dan memberikan mereka mandat penuh untuk menumpas gerakan komunis. Pukul 23.30 di hari yang sama, Muso membalas Soekarno. Dia menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Ia berusaha meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Soekarno dan Hatta adalah budak imperialis Amerika, pengkhianat, dan pengedar Romusa. Ketegangan meningkat antara Soekarno-Hatta dan para pemimpin FDR. Beberapa pemimpin FDR memutuskan untuk pergi ke arah yang berada dari Muso. Pada tanggal 20 September 1948, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Sore harinya, Kolonel Djoko Sujono, komandan militer Madiun, menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukanlah kudeta, tetapi merupakan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menggiring revolusi ke arah yang berbeda. Ia diikuti oleh Sumarsono, pemimpin awal pemberontakan. Sumarsono membuat pengumuman publik serupa bahwa peristiwa Madiun bukanlah kudeta, tetapi upaya untuk mengoreksi tujuan politik pemerintah Hatta. Dalam upaya pemikiran pemerintah pada tanggal 23 September 1948, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia. Bendera mereka tetap merah putih dan lagu kebangsaan mereka tetap Indonesia Raya. Pemberontakan ini menewaskan mantan Gubernur Jawa Timur Arya Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muarti, serta beberapa petugas polisi dan tokoh-tokoh agama. Akhir dan eksekusi para pemimpin FDR. Pemerintah Indonesia tampaknya mengabaikan upaya beberapa pemimpin FDR untuk mengakhiri konflik. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Nasution, dan mereka berjanji akan menyelesaikan kekacauan dalam waktu 2 minggu. Hatta bersikeras untuk menghentikan pemberontakan dan merebut Madiun sesegera mungkin sebelum Belanda mulai turun tangan. Pemerintah mulai membersihkan anti komunis dari Yogyakarta dan Solo. Pada tanggal 30 September, pemerintah mengirimkan Letkol Sadikin Brigade Divisi Siliwangi untuk mengerahkan pasukan dan menguasai Madiun. Untuk menghindari konflik dengan TNI, pemimpin FDR PKI mulai mundur ke daerah pegunungan.
Di bawah komando Amir Syarifuddin, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil kandangan di mana mereka dapat menemukan amunisi dan senjata. Sebuah toko yang dibangun ketika Syarifuddin menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Yang mengejutkan mereka, desa itu sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin. Pada tanggal 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dari unit militer pemberontakan terakhir. Musa ditembak mati 3 hari kemudian, pada 31 Oktober ketika dia bersembunyi di kamar kecil dan menolak untuk menyerah. Jenazahnya dibawa ke Ponorogo untuk dipamerkan ke publik sebelum dibakar. Sebulan kemudian pada 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman ditangkap. Syarifuddin menghadapi nasib yang sama ketika ditangkap 4 Desember. 3 hari kemudian pada 7 Desember 1948, Mabes TNI mengumumkan pemusnahan terakhir pemberontakan dan menyatakan bahwa sekitar 35.000 orang. Sebagian besar tentara telah ditangkap. Pada 19 Desember, Syarifuddin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suretno, dan para pemimpin FDR lainnya dieksekusi. Perkiraan korban adalah 24.000 total, 8.000 di Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Karena peristiwa itu tersebut memengaruhi daerah tetangga. Sementara sebagian besar pemimpin FDR PKI ditahan dan dieksekusi, Sumarsono berhasil melarikan diri. Dia melarikan diri dari Madiun dan menuju utara ke wilayah Belanda. Dia akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda karena kepemilikan emas dan perbendaharaan secara ilegal. Meski awalnya pihak berwenang Belanda curiga atas keterlibatannya dalam peristiwa Madiun, ia berhasil menipu mereka dengan menunjukkan identitas palsu. Dia dibebaskan pada 30 Juli 1949, tetapi ditangkap lagi pada tanggal 29 Oktober 1949. Karena kasus penipuan identitasnya, Belanda terus menyelidiki latar belakangnya. Dan pada 11 November 1949, mereka mengungkapkan identitas Sumarsono dan tindakan politiknya di peristiwa Madiun. Pemerintah Belanda memutuskan untuk mengeksekusinya di Papua. Namun sebelum itu terjadi, Sumarsono kabur dari penjara pada 13 Desember 1949 dan berhasil lolos dari eksekusi. Ia kemudian melarikan diri ke Sumatera Utara dan tinggal di sana sebagai guru. Dia ditangkap lagi selama kampanye anti komunis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Soeharto pada tahun 1965. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf.